Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ama'ana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul qayyum razzaqul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-khatamu man hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi wa ala wa ala alihi wa ashabihi dawil majdi wa irfan amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini, malam Sayyidul Ayyam, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang paling baik, di tempat yang terbaik, insyaallah bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkannya di dunia ini yang sifatnya sementara, kembali nanti Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal. Salawat seiring salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, karena Nabi Musa itu punya gelar kalimullah. Nabi Musa itu bisa dialog dengan Allah. Lalu kata Musa, ya Rabb, semua ibadah itu telah aku lakukan. Lalu ibadah mana yang membuat engkau senang? Kata Musa, apakah sholatku? Kata Allah, tidak. Sholat engkau tidak membuat aku senang, kata Allah. Karena sholatku itu hanya untuk dirimu dan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Lalu, apakah zikirku? Kata Musa, enggak. Zikirmu tidak membuat aku senang, kata Allah. Karena zikirmu itu hanya untuk ketenangan batinmu dan ketentraman jiwamu, tidak membuat aku senang, kata Allah. Lalu apakah puasaku? Kata Allah, enggak. Puasamu tidak membuat aku senang, karena puasamu adalah melatih dirimu untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Lalu ibadahmu yang mana ya Rabb yang membuat engkau senang? Lalu kata Allah, ibadahmu yang membuat aku senang adalah ketika engkau menolong orang berada dalam kesulitan. Jadi ketika kita menolong orang yang berada dalam kesulitan, kita tolong, maka itu yang membuat Allah senang. Makanya ada hadis Nabi itu, man yassara ala muqsirin yassarahullah di dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan engkau urusan dunia sampai akhir. Wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba masih mau menolong orang lain. Karena pada dasarnya ketika kita menolong orang, sebetulnya kita sedang menolong diri sendiri. Betul? Betul. Kita menolong orang, itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi kita itu sedang menolong diri, nanti kita tidak akan dipersulit, kita akan dimudahkan sama Allah. Dan begitu sebaliknya, ketika kita mempersulit orang, zalim kepada orang, sebetulnya kita sedang mempersulit diri sendiri. Kalau kita mempersulit urusan orang, kita sedang mempersulit diri kita sendiri. Kalau kita pelit kepada orang, sebetulnya kita sedang menutup pintu rezeki dari Allah. Itu seperti itu. Jadi makanya kenapa Quran itu dalam konsepnya siapa sih orang yang paling baik
Orang baik itu adalah alladzina yunfikuna fi sarrafadoro. Orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wa kaziminal ghaiz, orang baik itu orang yang bisa menahan amarah. Wa afina anin nas, ini konsep Quran. Orang yang baik itu orang yang senantiasa mudah memaafkan orang lain. Itu konsep. Makanya Quran hadir itu adalah untuk berubah perilaku kita supaya sesuai dengan apa yang Quran. Halo? Halo? Tegang bener. Baik, kita lanjut. Itu hanya prolog pembukaan. Ya, tapi udah setengah jam kayaknya. Santai ya, santai. Jangan terlalu tegang. Ngopi silakan ambil sendiri. Sendiri. Waqala ba'dul ulama, sebagian para ulama yang sangat bijak, beliau mengatakan bahwa manish tagola bisyahawa falahu dalahu minan nisa. Siapa orang yang pikirannya sibuk dengan syahwat, ini bahaya nih. Syahwat nih, syahwat itu keinginan. Tetapi lebih identik syahwat itu kepada keinginan hawa nafsu. Nafsu yang mana? Yang mau perut. Nah, jadi siapa orang yang sibuk dengan syahwatnya, fala budda lahu min nisa, maka tidak boleh dia harus punya perempuan. Karena godaan terbesar bagi laki-laki adalah perempuan, tidak lagi. Betul. Maka di Quran itu dikatakan, di Quran lagi, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan laki-laki kepada perempuan. Jadi kalau kita tertarik sama perempuan itu wajar. Betul nggak? Ada nggak di sini yang nggak tertarik sama perempuan? Hati-hati loh. Periksa ke dokter deh. Perempuan nggak? Wadah polfito. Jadi antara misalkan dengan harta, dengan emas, sekarang itu lalu yang berat, tapi yang pertama bagi laki-laki adalah perempuan. Maka orang yang sibuk dengan syahwatnya, maka tidak boleh tidak dia mesti punya perempuan. Maka Islam menganjurkan dan mengatur dengan apa? Dengan akad nikah. Makanya laki-laki itu bisa tenang ketika ada perempuan. Ketika ada perempuan nggak bisa tenang dia. Kalau nggak ada, nggak bisa tenang. Tetapi kemudian Islam menganjurkan ketika engkau tidak bisa menikah, maka kemudian fasyam, puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wijahun. Karena puasa itu bisa mengendalikan diri. Konsep Quran lagi, konsep Quran. Apa? Yang pertama, orang yang sibuk dengan syahwatnya, maka kemudian dia mesti punya perempuan. Bintangau min nisa. Yang pertama. Yang kedua, wa manish tagola bi jam'il mal fala dalahu min halal. Siapa yang sibuk dengan mengumpulkan harta, ya itu. Orang yang sibuk dengan mengumpulkan harta itu nanti ada ancaman di Quran. Alladzi jama'a malau wa ajjada. Jadi orang yang hanya menghitung, mengumpulkan, dikumpulkan, jadi dikeluarkan. Maka itu di Quran jelaskannya bahwa wailul likulli humazatil, diancam sama Allah. Maka kenapa mesti dikeluarkan? Harta yang kita dapatkan harus dikeluarkan. Maka Quran kemudian mengatur lagi minimal 2,5% keluarkan dari harta. Untuk apa? Untuk membersihkan zakat tersebut. 2,5%, kalau bisa 10% keluarkan. Supaya apa? Supaya harta kita bersih. Kenapa? Karena di harta itu ada hak orang lain. Nah, jadi kalau misalkan orang yang hanya sebatas dikumpulkan, dihitung, maka kemudian faluhu min haram. Tidak boleh tidak. Orang yang hanya pikirannya, hatinya dipenuhi dengan uang, maka pasti dia jatuh kepada hal yang haram. Kalau uang terus duit, sehingga dia bisa menghalalkan segala cara. Itu yang kedua. Yang
wa man ishtaghala bima fi'il muslimin fala budda lahu minal mudarrah. Siapa yang sibuk dirinya supaya manfaat bagi orang, kehadiran kita dimanapun, bertemu dengan siapapun supaya manfaat bagi orang, maka minal mudarrah, fala budda lahu, tidak boleh, tidak harus, itu punya harus tinggi toleransi, harus banyak memaklumi. Dari apa? Air min mulaqafatihim bil qawli wal fi'li. Jadi bahasanya mesti lemah lembut, kemudian sikapnya mesti baik. Supaya apa? Supaya kehadiran kita manfaat bagi orang. Maka kenapa Nabi itu kehadirannya membuat orang-orang nyaman dan ketiadaannya dirindukan. Nabi rindu orang dengan kehadiran Nabi. Ketika Nabi hadir itu buat orang nyaman, sehingga manfaat kehadirannya. Jangan ini mah mudah-mudahan dulu baik itu orangnya ribet nih, ribet kalau dia misalkan gimana, misal karena ada orang yang memang nggak betah sama orang lain, kenapa ribut kalau ada dia, misalkan misal gimana, walaupun memang itu yang ketiga. Yang keempat, wa man ishtaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Siapa orang yang sibuk dengan ibadah, maka tidak dia mesti harus punya ilmu. Harus. Kenapa? Idla kasibul ibadah illa bil ilmi. Karena tidak sah ibadah terkecuali dengan ilmu. Dikait-kait semua tata cara. Makanya sholat itu ada fikih, ada tasawuf. Fikih itu sholat kita diatur bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana bacaan, bagaimana posisi badan kita ketika mau sholat, itu diatur dengan fikih. Tetapi khusus itu tasawuf. Maka kenapa di Quran itu kalimatnya bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi berbahagialah orang yang ketika sholat khusyuk, dia bisa khusyuk. Sholat itu fikih, tapi khusyuk adalah tasawuf. Kenapa? Karena khusyuk urusan hati. Quran lagi, wala taqrabus sholat wa antum suhara. Janganlah engkau sholat kalau engkau dalam keadaan mabuk. Kalau mabuk kan nggak boleh sholat, betul? Lalu ayat selanjutnya, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mesti tahu apa yang kau ucapkan. Artinya engkau mesti paham apa yang kau ucapkan di dalam sholat. Lalu pertanyaannya, lalu ketika kita sholat dan kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, mabok kan? Ngomel-ngomel doang aja. Jangan kau sholat kalau dalam keadaan mabuk. Tapi ketika kita sholat dan kita tidak tahu, tidak sadar apa yang kita ucapkan, maka sama dengan mabuk. Artinya apa? Quran itu menekankan ke kita bahwa ketika kita sholat, kita mesti sadar apa yang kita baca. Bukan hanya sebatas baca, bukan hanya sebatas tahu, tapi kita mesti paham apa yang kita baca. Mesti paham. Maka kata Imam Ghazali, khusyuk itu ada 124 tangga. Khusyuk dalam hal itu ada 124 tangga, 24 tingkatan. Tingkatan pertama, supaya kau khusyuk, yang pertama nih, engkau mesti paham apa yang kau baca. Pertanyaannya, apa yang kita baca paham nggak? Kalau kita nggak paham apa yang kita baca, lalu bagaimana kita bisa khusyuk? Maka kenapa ketika sebelum sholat kita baca doa terlebih dahulu, lalu hudurul qalbi, hadirkan hati ketika mau sholat. Belum sholat, tapi mau sholat. Maka kenapa ketika kita berdiri, pandangan itu jangan ke depan, apalagi ke atas, tapi usahakan pandangan mata, wajah itu menuju ke bawah. Supaya apa? Mata terjaga, telinga terjaga, hati kita terjaga. Jangan Allah, mata kemana? Kenapa? Karena
pendengaran dan penglihatan. Kalau mata kita ke depan ketika sholat, maka mata kita melihat sesuatu, hati pun tertuju ke sana. Kita shot di barisan kedua, barisan pertama pakai kaos, dan pakai kaos itu coblos nomor 2. Gak ada gambarnya lagi, dia lagi. Bisa. Lalu kemudian karena mata kita melihat, pikiran kita bekerja, hati kita tertuju ke situ. Lalu musuhnya gimana? Fikih mengatur ketika sholat maka tundukkan pandanganmu ke tempat sujud. Tuh ya, itu. Ini fikih mengatur. Tundukkan pandanganmu ke tempat sujud. Tutup telingamu dari semua bunyi, dari semua suara. Hadirkan hatimu ketika sholat. Maka itu salah satu yang pertama engkau menuju tangga kehusuan. Tapi ketika itu saja kau tidak paham, lalu bagaimana lagi bermusuh? Yang kedua, yang kita baca bukan hanya sebatas kita paham, kita ngerti, tapi kita mesti tahu arti apa yang kita baca. Mesti ngerti tahu artinya yang kita baca. Contoh misalkan kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir. Kita mesti tahu arti apa yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini kita tahu. Si lisan kita berkata, lisan kita mengucapkan, pikiran kita membayangkan kalimat yang kita baca, hati kita mengartikan apa yang kita baca. Masih jauh kayaknya. Betul? Betul. Masih jauh. Makanya kalau belajar khusyuk jangan jadi imam. Khusyuk bacaan itu rakaat. Repot. Kacau balau. Pasti seperti itu. Makanya itulah. Jadi sholat itu di situ ada fikih, di situ ada tasawuf. Perkara sholat acara kayak itu diatur oleh fikih. Tapi hati khusyuk itu diatur oleh ilmu tasawuf. Maka setelah fikih ada tasawuf. Jangan kau sebelum berfikih. Maka ada kalimat itu man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazalla. Siapa yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih maka zindik. Zindik itu di dunia dihukum di Islam tapi dianggap kafir. Nah itu jadi ternyata orang yang sibuk dengan ibadah maka dia mesti tahu ilmunya. Ya karena kan Syekh Ibnu Ruslan itu berkata bahwa fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu akmaluhu madulah batubal. Jadi setiap orang yang beramal di ghairi ilmin tanpa ilmu madulah tidak diterima oleh Allah, tolak amal. Maka alhamdulillah kita setiap orang Jumat ada taklim. Walaupun yang ngisi ini lagi yang bosan loh. Pak bosan nggak? Pak bosan pergi sono. Maka di sini pengajian, di belakang ada PIDD itu, ada pengajian, ngaji juga di situ. Di mana tempat pengajian silakan ngaji, jangan di sini aja betulnya, betul? Ngaji, cari guru yang banyak, ngaji berbagai tempat silakan. Untuk perbedaan semua itu kan baik. Misal jangan salah dulu aja. Dan nanti sakutnya pas ngaji, oh ini bid'ah, jangan begitu. Bahaya itu. Nah itu, jadi lalu kemudian kata Sayyidina Ali, ada amalan yang paling sulit. Amalan paling sulit untuk dipraktekkan, untuk direalisasikan. Apa itu amalan yang paling sulit? Yang pertama, al-afu indal ghadab. Memaafkan ketika kita dalam keadaan benci. Kita dibohongin, kita dikhianati, dipaksa untuk memaafkan. Itu satu perkara yang sulit. Menahan amarah ketika kita dibikin susah. Contoh, makanya kenapa diangkat derajat langsung sama Allah. Dulu di Saudi itu tahun-tahun yang lalu itu sekitar 30 tahun ke belakang ada seorang itu dia itu sedang masak banyak karena ada saudaranya mau datang. Dia sedang masak banyak, udah selesai masak, udah rapi, udah matang semua. Datang anaknya masih kecil, usia 5-6 tahun, bawa pasir. Itu pasir dilempar ke makanan semua.
Si pasir dilempar semua makanan yang sudah matang, kuat dijangkau saudara yang mau datang. Andaikan kita yang sudah masak, udah capek-capek masak, datang, kemudian anak kita bawa pasir dilempar, nggak mungkin kemakan. Dia apa itu anak? Dicincang ya Pak. Tapi di situ ada yang terjadi. Si ibu itu mengatakan si anaknya, pergi kau ke masjid sana jadi imam di sana. Ternyata itu anak yang sekarang jadi seorang imam besar di Masjidil Haram di Nabawi. Dia adalah Abdurrahman As-Sudais, yang dikutuk sama orang tuanya, pergi kau ke masjid jadi imam di sana. Jadilah dia imam setelah beberapa tahun. Kenapa? Karena di ujung lidah seorang ibu itu ada kalimat. Di ujung lidah orang tua ada kalimat. Ketika kita berkata kasar kepada anak, terjadi apa yang kita inginkan. Hati-hati kan? Karena di sini ada seorang ibu ketika marahin anak apa? Oh, kalau binatang kau semua. Betul? Atau orang tuanya, bapaknya marahin anak itu dengan kata kasar, kalimat-kalimat kasar, kalimat kotor. Dasar saya takut. Kalau anak dikatain binatang, emaknya apa? Tahu nggak? Anaknya saya takut. Emaknya apa? Allah. Nah itu al-afu indal ghadab. Jadi dia menahan amarah ketika benar-benar dalam keadaan puncak amarahnya, ditahan sebuah mungkin. Ketika dia menahan, terucap kalimat yang baik maka terjadi. Hanya kalau kesal sama anak, udah dasar ulama besar, di ulama mana? Dasar presiden tuh, di presiden. Tapi Pak, kata orang, kalau anak kita tukang bohong, hanya di presiden. Kata orang yang tahu loh. Dan kalau sekarang, kalau anak kita suka joget-joget loh, insya Allah di presiden. Yang kedua, wajud fil usri, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersifat mengeluarkan kata fil usri dalam keadaan susah. Kalau kita mikirkan buat aja susah, ngapain buat orang kan begitu. Tapi ketika dia mampu mengeluarkannya, lalu di situ diangkat derajatnya. Man kafal ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufah wa wasala rahimah wa adda amanah adkhalallahu azza wa jalla yaumil qiyamah fi duril ahzab. Jadi siapa yang bisa menahan amarahnya, menyambung silaturahmi, lalu ridho dengan apa yang Allah katakan kepadanya, maka kemudian dia tunaikan amanah, Allah masukkan di hari kiamat nanti orang yang punya derajat yang tinggi. Derajat tinggi. Jadi yang paling utama itu adalah amarah. Hati-hati dengan amarah itu. Makanya sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, berikan aku sama amalan atau tunjukkan kepada aku satu amalan yang bisa menghantarkan ke surga. Apa kata Nabi? Nabi sebentar 3. La taqdom, jangan marah, jangan. Itu menahan amarah kan sulit. Betul? Apalagi orang temperamental, rasa benar bahaya. Tapi derajatnya diangkat sama Allah. Kemudian yang ketiga, yang sulit bagi kita, wa qaulul haqqi liman yakhafu kasulqaul jahil. Kita mengucapkan satu hal yang benar di depan satu orang pemimpin yang laju, pemimpin yang zalim. Mengucapkan yang hak di depan pemimpin yang zalim. Maka ada kalimat afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin fajir. Jadi jihad yang paling besar, yang paling utama adalah mengucapkan yang benar di depan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak membela kepada kebenaran, lalu kita katakan tentang kebenaran di depan mereka. Itu jihad yang paling besar, jihad yang paling utama. Tetapi kemudian, mana jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang paling besar? Nabi jawab, gila, dua jihadun nafsi, yakni melawan hawa nafsu.
Itu yang paling besar dia. Kita enaknya kalau malam Jumat itu kita di jam segitu nongkrong di rumah sama bini, betul? Ini apalagi yang jual ditutup lagi ke warung, toko tutup dunia. Kenapa? Ini waktunya ngaji di malam Jumat. Luar biasa. Ya tutup dari pintu dunia, tutup menuju akhirat. Mudah-mudahan kami Allah bikin kaya semuanya. Amin. Allah jadi orang kaya semuanya. Tapi tetap ngaji. Kalau nggak kaya nggak ngaji, doain mesti lagi. Ya. Ya mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Amin. Karena istighfarnya orang bodoh seperti kita adalah ngaji. Ya, istighfarnya orang bodoh adalah ngaji. Karena kali itu tolakul ilmi tolakul rahmat dalam arti ini mencari kasih sayang Allah dan ampunan di sini. Ampun Allah itu. Yang menghambat doa-doa kita, yang membuat berat sujud kepala kita itu karena dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan kumpul di sini walaupun berapa jam doang, insya Allah Allah hapuskan semua dosa-dosa kita dan Allah kabulkan semua hajat dan keinginan kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kalau sedikit ada manfaatnya untuk semuanya dan mudah-mudahan semua bisa istiqomah taklimnya setiap malam Jumat, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah doa ke Allah, istiqomah sedekahnya, istiqomah dalam setiap kebaikan. Mudah-mudahan jadi istiqomah Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu anhu wa sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yuwaffiqu ma yukafi masila. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa ilaika mushtaka wa antal musta'an. Ya Maulana ya Ma'bud. Apa yang bagi jalan wajibkan karim alim sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kama amartana bi du'aika wa wa'adtana ijabataka. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri nafsina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil ma'rifatil 'afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna minaz zulumati warzuqna minka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi